Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Eka Walinda, NIRM 01022138 dari kelas PUN 2A dengan mata kuliah Teknik Pembenihan Tanaman Perkebunan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tahapan seleksi bibit kelapa sawit di pembibitan. Seleksi bibit kelapa sawit dilakukan untuk memisahkan antara kecambah kelapa sawit yang normal dan baik dengan kecambah kelapa sawit yang abnormal. Hal ini harus dilakukan agar kecambah yang siap ditanam merupakan benih yang benar-benar baik dan berkualitas. Pada awal ini kita akan membahas mengenai seleksi bibit di pre-nursery yang dilakukan pada umur kurang lebih 3,5 bulan. Adapun ciri-ciri bibit kelapa sawit yang harus dibuang sebagai berikut. Yang pertama, bibit dengan bentuk daun sempit atau memanjang seperti daun lalang. Yang kedua, bibit yang pertumbuhannya terputar. Yang ketiga, bibit yang tumbuh kerdil. Yang keempat, bibit yang anak daunnya bergulung. Yang kelima, bibit dengan pertumbuhan memanjang, ia akan tinggi sendiri dibanding rata kawannya. Yang keenam, bibit yang daunnya agak kusut atau kusam. Yang ketujuh, bibit yang ujung daunnya membulat seperti mangkuk. Yang kedelapan, bibit dengan terserang penyakit tanjuk bisa dilihat dari daun termudanya yang membusuk. Yang kesembilan, bibit yang terserang penyakit bercak daun sedang ataupun parah. Yang kesepuluh, bibit yang daunnya memutih. Yang kesebelas, bibit yang menguning atau pucat. Yang ke-12, bibit yang kurus. Yang ke-13, bibit yang daunnya mengkerut ataupun bersisir. Itu adalah ciri-ciri bibit yang harus kita buang dalam tahapan pre-nursery. Pada tahapan kedua, kita akan melakukan seleksi bibit pada di nursery yang dilakukan pada umur 8 bulan dan 10 bulan. Jadi, pada seleksi bibit nursery dilakukan 2 kali seleksi. Adapun ciri-ciri bibit kelapa sawit yang harus dibuang sebagai berikut. Yang pertama, bibit yang tinggi besar sendiri dibandingkan kawannya, pelepah yang besar dan kaku, serta tidak membuka atau bersudut sempit terhadap tegakan pohon. Bibit yang ini biasanya jantan alias tidak akan berbuah nantinya. Yang kedua, bibit yang permukaannya tanjuk atau rata, di mana pelepah yang lebih muda lebih pendek daripada pelepah yang lebih tua. Yang ketiga, bibit yang pelepahnya terkulai atau mengarah jatuh. Yang keempat, bibit yang tanjuk daunnya tidak memecah atau membelah pada saat kawannya yang lain daunnya sudah memecah sempurna. Bibit sawit yang daunnya sudah memecah pada berumur 10 bulan. Yang kelima, bibit yang terkena penyakit tanjuk. Yang keenam, bibit yang bentuk daunnya cacat seperti membentuk daun sempit, bergulung, ataupun daunnya jarang, yakni jarak antara pangkal helai daun lebih jauh dibandingkan kawan-kawannya. Bibit yang cacat harus segera dibuang atau dimusnahkan dan tidak boleh dijual. Pastikan jika kamu menanam kelapa sawit, pilihlah bibit yang baik. Pilihlah bibit kelapa sawit dengan warna pelepahnya hijau segar, tingginya sedang, pelepah daunnya membuka, bonggol atau bongkotnya terlihat jelas bentuknya. Akarnya sudah menembus polybag, tidak bengkok, daunnya megar atau tidak menguncup ke arah pelepahnya, sehat dan tampak kokoh. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi informasi kita dalam pemilihan bibit yang baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun tahapan demi tahapan dalam penseleksian benih yang tidak sesuai dengan seharusnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.